welcome back to Anderson Talk, where the brighter future start. I am Trishan Lavina, and I will be your host for the second episode of Anderson Talk, which is a podcast show by 2024-2025 Anderson School Student Council. So, today we are going to dive deep into a topic which affects so many students and young people these days with our one and only guest star, Kanabila. Halo Kanabila, sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk bergabung sama kita pada hari ini untuk menjadi guest star di our second episode of Anderson Talk. Terima kasih. Mungkin beberapa teman-teman yang nonton kita nih kayaknya udah pada kenal deh sama Kanabila yang duduk di samping aku di sini. Cuman nggak apa-apa kali ya Kak, kita perkenalan ulang biar kita makin akrab dan makin saling mengenal sebelum akhirnya kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini seputar mental health. Silakan Kanabila. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila. Aku lulus dari Anderson School tuh tahun 2021. Terus aku lanjut studi sebagai mahasiswa psikologi di Universitas Gadjah Mada. Terus aku baru nih tanggal 26 Februari kemarin banget lulus. Jadi aku hitungannya fresh graduate dari UGM. Sekarang aku lagi magang di Jakarta. Keren sekali. Asik. Berarti Kanabila ini merupakan sarjana psikologi dari Universitas Gadjah Mada ya Kak? Betul. Nah, aku mau nanya sedikit nih Kak, kenapa Kakak bisa kepikiran untuk akhirnya masuk ke jurusan psikologi dan kenapa UGM? Oke. Sebenarnya kenapa psikologi? Pas aku SMA tuh aku bener-bener kayak galau banget gitu lah. Maka aku udah tahu aku suka belajar tentang manusia. Cuman aku pernah kepikiran apa aku ngambil hukum ya. Gitu. Nah, tapi fun fact, aku pas SMA tuh ngambil IPA. Jadi sekarang masih ada penjurusan gitu kan, IPA IPS itu. Sebenarnya kita sekarang lebih kayak ke open class itu sih Kak, mau yang mana gitu. Oh, I see. Jadi nggak ada jurusan IPA atau IPS. Nah, iya itu nggak ada. Iya. Oh, bisa iya. dicampur gitu. Seru ya. Berarti kamu bebas mau pilih apa aja kok. Iya. Geografi terus biologi juga bisa. Bisa. Wow, oke. Tapi zamanku dulu tuh dibagi dua, ada IPA sama IPS. Aku ngambilnya IPA. Jadi biasanya kalau IPA, kalau mau masuk ke PTN itu ngambilnya ya yang jurusan-jurusan saintek, kayak misalnya bioteknologi atau arsitektur atau misalnya kedokteran gitu. Tapi kalau yang IPS tuh ngambil soshum kayak psikologi atau enggak hukum gitu. Nah, aku dulu pas SMA milihnya IPA karena dulu aku pikir, apa aku jadi ahli statistika aja ya. Cuman pas aku SMA tuh kayaknya aku nggak bisa deh. Aku kayaknya nggak enjoy deh belajar fisika dan lain-lain gitu. Akhirnya aku memilih untuk lintas jurusan ke soshum gitu. Jadi pas di tahun terakhir itu aku benar-benar ngejar untuk lintas jurusan ke soshum karena aku tahu nih aku mau ngambil ranah soshum deh pokoknya. Tapi apa ya? Aku tuh bingung antara hukum atau bisnis atau apa gitu. Tapi akhirnya aku tes psikologi banyak gitu kan di internet. Kalian pasti pernah dengar 16 personalities mungkin? Iya. Pernah kan? Aku tuh sering banget pakai itu sama beberapa tes lain kayak Big Five dan lain-lain gitu. Terus selalu ngacu ke arah yang sama, kayak aku tuh cocoknya jadi humanitarian gitu. Terus aku mikir, humanitarian itu apa ya gitu kan. Terus kayak psikologi munculnya. Terus aku mikir, ini siapa sih yang ngerjain tes psikologi di balik ini? Ya terus psikolog kan. Jadi kayak, betul lah. kenapa aku ngambil psikologi aja ya? Kenapa ngambil psikologi deh? Gitu. Nah, kenapa UGM? Pasti kan kalau mau PTN pun ke UI ya. Kalau misalnya aku di Jakarta kan. Cuman aku tuh emang pada dasarnya memang pengen keluar dari Jakarta aja sih. Pengen merantau ya. Pengen merantau. Soalnya kayak aku ngerasa Jakarta tuh padat banget. Terus aku emang beberapa kali pernah ke Jogja. Terus aku emang cocok aja dengan vibes Jogja gitu. Jadi UGM deh. Gitu deh. Ya, keren banget ya ternyata perjalanannya sebegini panjangnya gitu. Betul, man. Berarti kan Kanabila sebelum berada di titik Kanabila saat ini nih, yang lagi magang gitu ya, bisa di fresh graduate, itu Kanabila juga sebelumnya merupakan seorang pelajar kan, dan merupakan alumni dari Anderson School juga loh. Nah, aku pengen tahu sedikit nih Kak, ada nggak sih Kanabila menghadapi beberapa tantangan atau rintangan terkait dunia akademik gitu loh, karena pasti ada lah ya dikit-dikit tipis-tipis gitu ya, masa nggak ada gitu. Nah terus aku mau nanya juga, gimana Kanabila itu caranya cope with the situation at that time gitu? Oke. Kayaknya kalau tantangan akademik semua orang udah pasti ngalamin lah ya. Aku juga pasti pernah ngalamin. Kalau dulu pas SMA itu khususnya yang aku alamin tuh burnout. Apalagi waktu itu fun fact aku tuh zaman COVID. Jadi kebayang dong, jadi aku pas tahun kedua SMA itu padahal harusnya kan kita have fun gitu ya di kampus, bisa OSIS kayak kalian, berkegiatan, keluar bikin podcast gini-gini. Cuman I was stuck at home, terus kayak enak banget, gak bisa keluar, gak bisa ketemu teman. Jadi kayak
gak asik banget gitu kan. This is not the high school that I picture for myself, tapi this is like I'm stuck at home, how is it? Ya agak seru lah pokoknya. Terus udah pasti awalnya kan aku pengen ngejar PTN kan, jadi udah pasti aku ada ambisi tersebut, dan aku tuh emang orangnya dari kecil tuh in a way kayak perfeksionis gitu dan ambisius. Jadi pasti kelas kayak aku harus juara 1, aku harus bisa, aku harus gak boleh di bawah 90 gini-gini. Tapi itu yang bikin aku capek sendiri sih, jadi kayak aduh, it's taking a toll on my own mental health gitu kan. Jadinya aku push myself forward, padahal sebenarnya aku gak ada demand dari siapa-siapa, cuman kayak aku maksa diriku sendiri, aku harus, padahal gak ada yang minta, kayak siapa bilang harus, tapi aku bilang aku harus gitu. Nah, jadi tantangan itu at some point I push myself too hard, at some point aku tuh benar-benar burn out, dan kayak aku benar-benar kayak aku malas belajar, aku malas ngapa-ngapain. Ada 1 minggu tuh aku benar-benar gak ngapa-ngapain, dan aku actually feeling physical impact on my health gitu. Aku jadi kayak kurang tidur, pokoknya udah kelihatan letih banget lah, dan semua orang udah komentari hal itu. Dan akhirnya di titik itu aku mikir, ternyata aku tuh gak punya balance antara kehidupan akademik aku dan kehidupan aku yang biasa gitu. Ngerti gak sih, namanya hidup kita semua harus punya balance kan. Jadi gak cuma belajar doang, gak cuma akademik doang, cuman kita juga harus have fun gitu. Jadi kayak jadi harus ada play hard but also work hard gitu. Jadi when you already work hard, you also have to play hard gitu. Intinya gitu sih. Bener banget. Iya, jadi yang what I do tuh basically, kalian pernah dengar Pomodoro Method gak sih? Nah, Pomodoro Method itu apa, Kak? Pomodoro Method. Pomodoro Method itu adalah satu teknik belajar ya sebenarnya, kayak teknik kerja sih sebenarnya, metode di mana kita tuh jadi otak manusia itu dialokasikan cuma bisa fokus selama 25 menit. Setelah itu kita nggak bisa fokus guys. Kayak kalian pernah ngamatin diri kalian masing-masing deh, kayak kalian udah di kelas atau kalian lagi belajar ngerjain PR tuh 25 menit tuh kayak udah, that is like the only time you can focus. Kalau kalian lanjutin itu kayak kayaknya nggak masuk gitu, nggak bakal ada asal masuk aja gitu. Asal masuk, padahal kalau nggak kayak ya udah masuk terus kayak keluar lagi ya, tadi gue belajar apaan gitu kan, jadi gitu intinya. Nah terus aku yang dulu akhirnya aku praktekin sama teman-temanku, dan ini bayangin ini online ya, jadi di Zoom gitu kita tuh belajar bareng, cuman kita pakai timer, jadi setiap 25 menit kita belajar, terus kita 5 menit breaks, biasanya kita ngobrol atau enggak kita ya udah ngelakuin sesuatu yang lain gitu. Dan itu sampai sekarang juga masih aku pakai tekniknya, jadi ini buat ngatasin burnout aja sih gitu. Berarti ini kayaknya tekniknya bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari juga ya, buat kayaknya anak-anak zaman sekarang yang lagi belajar. Jadi 25 menit break, 25 menit break. Iya betul. 5 menit breaknya. Jadi 25 menit. 25 menit. Kadang kita 25 menit break. Apa aja gitu. Cheating dikit-dikit. Iya, tiba-tiba lupa. Oh iya harus balik lagi ya gitu. Bener banget. Tapi berarti emang setiap orang itu pasti akan menghadapi tantangan dan rintangan kalau mau berproses. Pasti. Nah, kayaknya anak-anak zaman sekarang ini juga kayaknya udah well aware banget terkait yang namanya tuh mental health gitu. Nah, pertanyaannya nih Kak, sebenarnya tuh mental health itu tuh mempengaruhi prestasi akademis kita nggak sih Kak? Oke. Menurut lu iya nggak? Menurut aku sih iya, kalau dari yang Kakak jelasin tadi ya, kayaknya itu mempengaruhi banget ya. Benar, jadi mental health itu pasti mental health tuh kayak kesehatan kita aja anggapnya. Misalnya kesehatan kita yang fisik gitu ya, kalau kita sakit, kita flu, kita demam, itu aja mempengaruhi kita dalam berfungsi sehari-hari kan. Apalagi dalam belajar kan, kita pusing kepala yang nggak bisa fokus. Dan anggap aja mental health itu sebagai penyakit juga, bukan penyakit fisik tapi penyakit mental. Jadi kayak mental kita tuh capek, mental kita tuh butuh istirahat, dan kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan mental kita ya pasti kitanya nanti jadi sakit dong mentalnya gitu, karena kita jadi nggak bisa fokus belajar. Salah satu contoh mental illness yang sering dialami sekarang tuh apalagi dalam konotasi belajar gitu ya, itu adalah burnout tadi yang aku bilangin. Jadi kayak kita tuh belajar terus nggak istirahat, terus kita benar-benar kayak hajar setiap hari, setiap saat nggak pernah ada istirahat. Lama-lama kita capek dan lama-lama kita kayak breakdown gitu loh. Kita kayak otak kita yang nge-shutdown kita sendiri untuk gue udah nggak mau belajar lagi, gue mau stop gitu. Jadi akhirnya itu pasti menghambat kita dalam performing well kan di kerja kita gitu sih. Jadi it's very important to take care of the mental health juga gitu. Oke, I see. Nah, mungkin kalau dari yang Kakak jelasin tadi nih, tips and tricks buat anak-anak muda zaman sekarang, buat para pelajar zaman sekarang, buat cara menyeimbangkan prestasi akademik kita dengan mental health kita, itu caranya gimana sih Kak?
dengan kita tetap bisa perform it well dan juga kita tetap menjaga kesehatan kita tuh biar tetap oke-oke aja gitu. Oke. I think there are a lot of ways ya, cuman one of the easiest ways yang aku ngerasa semua orang pasti bisa lakuin itu adalah dengan melakukan hobi gitu. Di sini semua orang pasti punya hobi kan? Iya. Hobi kamu apa? Hobi aku sebenarnya aku serabutan ya, aku kayak nonton bisa, dengerin lagu oke, baca buku iya, pokoknya semua yang aku bisa lakuin di waktu-waktu senggang pasti aku lakuin. Nah itu dia, jadi kayak hobi itu, aku pernah dengar ini ya satu istilah, mungkin kalian juga pernah dengar gitu ya. Jadi istirahat tuh ada banyak bentuknya. Jadi istirahat itu bukan cuma physical rest. Physical rest itu kita ambil kalau kita emang lagi capek fisik. Misalnya kita kurang tidur, kita kurang ya pokoknya kurang tidur atau capek gitu, kita sakit, kita flu, kita demam, berarti yang kita butuhkan adalah physical rest. Kita harus tidur, kita harus istirahat yang cukup, kita harus makan yang sehat, kita harus olahraga. Itu adalah semacam physical rest. Jadi physical kayak asupan fisik buat kita buat recharge kembali secara fisik gitu. Tapi ada juga namanya mental rest. Mental rest ini banyak formnya, ada creativity rest, ada mindfulness rest gitu. Jadi banyak bentukannya. Nah, kalau misalnya kita lagi capek secara mental, khusus dalam belajar, misalnya kita burn out tadi, berarti yang harus kita lakukan adalah mental rest kita tersebut. Jadi itu adalah channeling out hobi-hobi. Misalnya itu paling gampang sih, karena kita semua pasti punya hobi kan, mau nonton, mau apa. Nah, tapi kalau aku boleh saran dikit, ini sebenarnya aku juga masih berusaha gitu ya. Kita punya teknologi namanya HP ya. Jadi kita capek dikit, bosan dikit mainnya HP. Bukannya TikTok, bukannya Instagram. Kita doom scrolling. Nah, tapi sebenarnya itu kayak jadi vicious cycle gitu loh. Kalau kita main HP, kita doom scrolling, mata kita capek juga kan. Kita jadi pusing. Terus kita juga ngeliatin orang lain di sosial media yang seakan-akan hidupnya kayak, kok dia udah ini sih, udah kayak kerja, kok dia udah kayak dia udah masuk sini sih, kayak aku ngapain, aku di rumah aja, aku belajar, aku ngapain ya. Jadi kayak itu malah bikin kita merasa makin buruk gitu kan. Jadi I would not recommend that when you're resting. Kecuali kalau emang lagi bosan atau lagi ngapain, lagi gabut, lagi emang oke-oke aja mental kita, main HP nggak apa, buka Instagram nggak apa gitu. Cuman kalau kita lagi butuh istirahat, lagi butuh asupan sesuatu yang nourishing kita ngelakuinnya hal yang produktif, misalnya baca buku atau olahraga, atau kayak as simple as yang aku suka banget lakuin tuh adalah journaling. Jadi aku suka nulis kan, dan aku ngerasa nulis secara fisik dan nggak ngeliat laptop itu kan pertama it rests our eyes kan, kita nulis secara fisik. Terus there is something dimana kita tuh lagi stres, kita nge-channel out our stress tuh dari tulisan tangan kita. Jadi kayak itu bisa ngebantu kita bener-bener ngerasa kayak calm down gitu. Terus journaling tuh juga nggak harus yang rapi-rapi, yang kayak bullet journaling yang kayak bagus-bagus gitu. Gitu yang di TikTok, di Pinterest, kayak aku juga nggak bisa. Tapi yang bisa aku lakuin cuma scribbling aja. Misalnya kayak I feel so unproductive today, I feel so tired today, I cannot do anything, what should I do? Kayak gitu-gitu aja, pokoknya all the questions, random questions kamu tulisin di sana gitu. And I just feel like it really helps. Jadi kayak brain dumping gitu sih. I see. Ternyata justru yang kita lakuin biasanya saat resting kayak scroll sosial media, ternyata itu malah nggak efektif ya teman-teman ya. Malah kayak aktivitas-aktivitas yang justru produktif yang kita pikir malah bikin kita lebih capek, itu malah bikin kita lebih oke gitu ya mental health-nya ya Kak. Oke, kan dari tadi kita udah ngomongin soal faktor internal ya, terkait diri kita sendiri, gimana kita nge-keep our mental health gitu. Nah, kalau ngomongin soal faktor eksternal, kayak dari peran masyarakat di luar, kayak lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas lainnya, mungkin apakah mereka itu mempengaruhi mental health kita juga gitu loh. Oke. Yes, ini menurutku satu hal yang perlu diadres banget ya, dan menurutku penting dan sering di-overlook gitu. Jadi kadang-kadang kan pasti kita sering dengar kayak, udah nggak usah ngurusin yang something that is beyond our control, urusin yang kayak something within our control. Tapi mau sekeras kita berusaha untuk fix ourselves from within, cuman tetap bakal ada pengaruh dari luar gitu kan. Dan menurutku sebagai murid juga ya, aku juga pernah ngalamin masa SMA, masa SMP, masa kuliah, bahkan masa sekarang juga. Aku ngerasa hal yang dari eksternal yang benar-benar bisa bikin kita stres itu adalah ekspektasi orang lain. Ekspektasi orang lain dan tuntutan. Dan khususnya kalau dalam lingkup sekolah gitu ya, tuntutan akademik tuh kayaknya nggak bisa lepas dari kita gitu ya. Dan
mungkin sekarang udah mulai diverse gitu kan, dengan sekarang juga kelasnya kan tadi kamu bilang kayak gak cuman IPA IPS, tapi semua orang bisa belajar apapun yang mereka mau gitu kan. Jadi in a way it gives us freedom to explore what we like gitu kan. Cuman tuntutan tuh tetap ada gitu loh, kayak tuntutan anak yang pintar itu harus mencapai nilai di atas 90 gitu. Ada ranking-rankingan, ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan itu mungkin in hindsight membantu guru dan society buat ngelihat gampang menilai orang karena itu dalam bentuk angka gitu kan. Kayak berarti kalau dia di atas 90 dia pintar, kalau misalnya enggak kayak kita urusin lagi belakangan gitu. Cuman it's not really healthy. Bayangin kalau yang dia di bawah 90 gitu. Dia tuh sebenarnya ya mungkin di skala dari 1 sampai 90 itu, dalam skala pengukuran nilai akademik, mungkin emang dia tidak bisa qualified, cuman dia bisa qualified di bidang lain. Misalnya yang nggak bisa 90 itu, dia nggak bisa dapetin nilai 90 di pelajaran matematika misalnya, cuman dia bisa dapetin nilai 1 di seni, di olahraga. Tapi sometimes it's often overlooked gitu loh, padahal dia tuh jago banget gambar, dia jago banget main bola, cuman di overlook karena kayak ya udahlah seni doang, itu cuma hobi. Kayak that's not just a hobby, it can become something more. Apalagi di zaman sekarang kayak you can make TikToks when you draw, dan you can actually become something out of it and make money out of it. Jadi it's as equally important as academic gitu. Jadi harapanku, dan aku yakin semua orang juga berharap gitu, apa yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang tuh dalam pihak keluarga, teman-teman, guru, dan lingkungannya yang dekat dengan dia itu adalah support and embracing who they are gitu, instead of expecting them to become something else gitu sih. Jadi kayak semoga time will change ya. Amin. Karena sepertinya masalah ini masih terjadi di sekitaran kita deh pokoknya. Makanya kembali lagi, ini bagaimana cara kita menyikapinya juga benar kan? Oke, berarti ada banyak faktor juga ya yang mempengaruhi mental health kita nih, maupun dari faktor internal ataupun eksternal gitu. Dan sebaliknya juga mental health juga kayaknya mempengaruhi banyak aspek di kehidupan kita juga ya Kak. Nah, dari bincang-bincang kita hari ini, kita udah dapat banyak banget insight nih dari Kak Nabila. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, Kak Nabila, sebelumnya kita ini dari tim-tim OSIS udah nyiapin beberapa pertanyaan nih. Kita udah dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman di Anderson, kita udah sediain question box, dan kita udah dapat sekitar 8 pertanyaan, Kak. Dan kita akan spin wheel, nanti Kak Nabila bisa pencet spin wheel-nya, dan kita akan pilih secara random, dan kita bisa bedah sama-sama nanti satu-satu. Oke, sip. Wheel-nya. Oke, ini di sini spin-wheel-nya Kak Nabila boleh pencet. Oke, aku pencet ya teman-teman. Nomor berapa ya? Question number 7. Coba kita lihat. Pertanyaan nomor 7 apa sih? Oke, aku bacain ya Kak. How did you avoid depression at school? Interesting. Langsung kayak ini pertanyaan pertama langsung jedar gitu. Oke, depression. Sebagai ntar ya mikir dulu, sebenarnya aku udah ada notesnya, cuman aku masih mikir gimana ya. Depression itu something yang menurutku nggak bisa diambil lightly, dan untuk seseorang bisa didiagnose sebagai depresi itu pun juga susah gitu, dan bahkan psikolog pun nggak segampang itu. Satu sesi misalnya curhat-curhat, oh iya kamu depresi enggak gitu, dan misalnya dia ngeklaim dia tuh suka punya suicidal thoughts atau hurting themselves, itu maybe it's one of the symptoms. Cuman kita sebagai bukan aku kan baru lulusan psikologi ya, temen aku bukan professional psychologist. Bahkan professional psychologist juga nggak bisa langsung kayak oh iya kamu depresi karena kamu simply hurting yourself, or you have suicidal thoughts, you're depressed gitu. Nggak bisa segampang itu. Mahasiswa psikologi itu punya yang namanya textbook tebal banget, namanya DSM-5. Itu isinya mental disorders yang ada di dunia ini yang udah kedetek gitu ya. Jadi ada anxiety, ada depression, ada narcissistic disorder, pokoknya banyak banget. Dan itu tuh isinya tuh adalah symptoms atau ciri-ciri dari mental disorder tersebut. Dan biasanya mental disorder ini tuh ada ciri-cirinya, dan kalau ciri-ciri ini lasting for
very intensely in a person for more than 2 weeks setiap hari secara intens, itu baru bisa didiagnose gitu. Dan itu pun nggak semua orang yang bisa kayak gitu. Nah, cuman bagaimana kalau kamu udah diagnose dan udah tahu gitu, you have the depression, and how do you deal with it gitu, and how do you avoid it, pertanyaannya how do you avoid it. I think first of all, support system is key. Jadi it's very important to have people you trust, whether it's in the form of friends, teachers, parents, or peer school counselor. Aku nggak tahu di Anderson sekarang udah ada school counselor atau enggak. Cuman biasanya kayak ada school counselor gitu kan di sekolah. I think dulu tuh pernah ada, cuma dia kind of like unofficial. She used to stay in our library, dan biasanya dia anak psikologi juga dulu tuh, dan kita suka konsultasi gitu sama miss-nya gitu. Nah, it's very important to be able to reach out to these kind of people dan tell them what you're going through. Tell them what you're feeling. Misalnya kayak aku bener-bener I don't have motivation to do anything. I don't have the motivation to live. I don't have desire to do anything. Aku bener-bener gak semangat lagi, dan I think about ending things sometimes. Pokoknya thoughts like that tuh kayak I know they're very hard to talk about, and a lot of people masih bakal uncomfortable hearing about it. Cuman if you feel that way, I think it's very important to reach out to someone. Then I think it's also very important for a school atau a community to also have that person yang bisa dan kuat dan mau ngedengerin orang-orang yang butuh bantuan tersebut gitu. So I think it's very important. So reaching out itu jadi when you have someone yang bisa kamu ceritain dan bisa ngebantu kamu ngadepin masalah ini, this thing that you have, this depression that you have, I think it's a start gitu. Dan setelah itu mungkin it's time for you to search for professional help gitu. Contact with psychologist, for instance. Di sini udah banyak banget kan, di Instagram, di website, everything tuh ada banyak banget consultation website yang bisa kita cari. Kalau kalian pernah denger QID, ibunda.id, I think those are one of the most famous psychological services that you can reach online. So jangan takut untuk seek for psychological help. The first step to do itu basically reach out to a person that you can rely on gitu. I see. Baiklah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kan Nabila? Okay. Semangat ya untuk siapa yang menanya ini, kayak we all believe in you, can do this. Don't give up guys. Nomor 5. Baiklah. Lihat nomor 5, pertanyaannya. Halo Kak, berhubungan sedang ada TO untuk kami. Apa tanggapan Kakak terkait belajar dengan maksimal sampai mental hancur? Ini pertanyaannya dari Yovanka Sekti. Wow, Sekti itu berarti kelas 3 sampai 9. Yes. Lagi TO ya? Ya. Wow, okay. I remember the feeling pas TO itu emang sangat stressful. Kalau juga tiap minggu nggak sih? Tiap minggu udah 1 bulan itu ada kayak TO week gitu. Oke. Yes. Kalau dulu tuh aku TO tuh setiap minggu. Jadi setiap Senin. Pokoknya kalau jam pelajaran bahasa Indonesia gitu. Jam pelajaran bahasa Indonesia dipakai buat TO gitu. Biasanya di kelas akhir gitu, kelas 6 atau kelas 3 SMP gitu dulu. Pas SMA udah gak ada lagi aku. Nah itu emang stressful banget, I remember the feeling. Dan apalagi tuh dulu nilai itu dipajang gitu. Jadi hasil kita dipajang di mading. Jadi kita bisa ngeliat nilai kita, dan orang lain juga bisa ngeliat nilai kita. Misalnya kita dapetnya kayak di bawah ekspektasi kita, dapetnya 70 gitu kan, kayak terpampang jelas gitu. Terpampang sangat jelas, kayak I cannot do this, I was so embarrassed. Jadi itu memaksa kita untuk mau, I have to do great and I have to study hard gitu kan. Cuma kadang-kadang kita capek juga kan gitu. Iya, benar banget. Nah, I think itu nggak salah kalau misalnya kalian atau kita tuh mau work so hard for something, work so hard for TO, study hard for TO gitu. Cuman, I think it's also very important to maintain balance. Pokoknya jawaban tuh ada balance. Kalau kalian tuh again balance. Pokoknya kalau kalian gimana ngerasain apa, inget aja balance. Jadi kalau kalian udah mulai ngerasa capek, pasti ada ketidakimbalance di hidup kalian gitu. Jadi berarti kalian udah belajar terlalu keras nih, udah capek banget sampai kalian mental kalian hancur kan. Kalau mental hancur tuh itu udah parah banget. Berarti kayak there is a significant imbalance di sana gitu. Jadi what you have to do ya udah, mungkin belajarnya stop dulu di sini gitu. Tapi kalian
coba deh kayak explore field lain. Kalian harus istirahat dulu, makan dulu, ngobrol dulu, main dulu. Nggak ada salahnya kok main, nggak ada salahnya jeda bentar, napas bentar buat I don't know, do something fun that you like, whether it's reading books atau writing atau taking pictures of something. Yang Pupdok pasti suka, I don't know, taking pictures, making videos atau apa gitu kan. Take that, do that gitu. Kayak do something that refreshes your mind gitu. Jadi atau satu hal yang menurutku gampang banget bisa dilakuin dan everyone can do this dan nggak ada alasan buat nggak dilakuin adalah jalan. Bener, jalan aja. Jadi kalau lagi musim TO, masih kan emang sibuk-sibuknya belajar gitu kan. Dan I'm not asking you to stop studying, keep studying, cuman don't forget to rest, take a break gitu. Dan walking I find is a very effective way to really clear out your mind. Kalau misalnya kita udah ngerasa mumet banget sama semua pekerjaan, semua belajar gitu. Kalau kita jalan sebentar aja dan jalan di luar gitu tuh, I feel like itu dan tanpa distraction apa-apa ya. Jadi kalian tuh kayak bener-bener lempeng gitu loh otaknya. Jadi kayak kalian tuh jalan bengong, getting fresh air gitu ya. Iya, that's so true. Jadi kayak tiba-tiba kalian udah balik ke rumah, udahlah, it's not so bad, I can continue this gitu sih. Just don't forget to take a break. Yes. Baiklah. Mungkin kita lanjut Kak? Boleh. Ya. Semangat ya TO-nya. Nomor 6. Oke. Ya, kalau nomor 6. Nomor 6 ini aku bantu bacain lagi. Kalau kita di sekolah diejek atau dikata-katain, gimana cara kita ignore atau bodo amat biar tetap fokus? Oke, again ya, ada orang-orang yang mengejek dan mengata-ngatain. I think orang-orang seperti itu tuh kita nggak bisa kita nggak bisa lepas dari orang-orang seperti itu ya. No matter how old you get, those kind of people are still gonna be in our lives. Gitu. Misalnya kita lagi ngerasa, ini emang gara-gara SMA aja nih banyak orang kayak gini. Trust me, once you get to college, once you get to work, once you get to anywhere you go, those kind of people are still gonna exist. Karena aku mau nanya dulu deh ke Vina ya, sebagai contoh ya. Yang kenal diri kamu, itu sahabat kamu atau kamu? Personal. Oke. Yang lebih kenal kamu itu kamu atau mama kamu? Aku. Oke. Menurutmu yang kenal kamu, tadi kan sahabat kamu, mama kamu, yang kenal kamu kan? Menurutmu dibandingkan orang-orang yang ngejek kamu misalnya, atau yang ngata-ngatain kamu, yang lebih kenal kamu tuh mereka atau kamu? Pastinya aku sih. Okay. So, jawaban itu sendiri, kita yang kenal diri kita sendiri gitu kan? Ngapain? Ibaratnya sahabat kita, bahkan mama kita yang udah ngandung kita 9 bulan, kita tuh masih, yang kenal kita tuh masih kita gitu. So, why would we let these people who barely know us, tapi mereka bisa aja asal ngomong tentang kita, ngejek-ngejek kita tanpa tahu siapa kita, tanpa tahu apa yang kita rasain, apa yang kita udah jalanin, apa yang kita mimpiin, apa yang kita pikirin. Why would we let them affect our lives? Exactly. It's so weird, gak sih? It's so weird to think about it, right? Sometimes kayak, I know they're really painful. Kayak sometimes kita lagi bengong aja kayak dikatain kayak, lu apa gitu kan, tapi kayak apa sih, gue diem aja kayak why would you tiba-tiba kayak gitu, kayak I didn't do anything to hurt you, cuman those things are gonna happen kayak, tapi the thing is kayak kalau kalian just sit down and just give them a look kayak what gitu aja kayak you're so okay, why would you say that, it's okay, ada angin lewat aja intinya gitu. So just focus on yourself karena you are the only person who knows who you are. Yes. You know who you want to be. You know what your dreams, your thoughts, your feelings. So focus on that. Focus on growing into such a strong person. Sampai kata-kata orang yang ngejek kamu tuh mental dan bahkan grow into something even bigger. Sampai kamu mau menolong orang ini. Karena orang yang ngata-ngatain kamu masih punya isu kan. So help them instead. Wow. Semangat ya guys. What a nice saying, guys. Wow, bener. People go through that a lot, so semangat. Karena ini memang uncontrollable things ya, yang kayaknya pasti terjadi sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun, sampai kita udah tua, sampai udah kayak kakek pun, it's still gonna happen. Pasti bakal banyak banget orang-orang yang kayak gini gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Okay. Question number 8. Number 8. Aku bantu bacain.
Hello, I would like to hear your thoughts on anxiety in students and present your perspective on it. Ini pertanyaan dari Victor P5. Okay. Asti udah mikirin anxiety. That's wow. Okay. Okay. Tapi itu juga make me concerned. Oh my gosh. Tapi okay. Anxiety ya. I think when we talk about anxiety, sebenarnya it's actually a normal feeling. Feeling anxious itu it's part of being human sih menurutku ya. Dan kalian udah nonton Inside Out 2 belum sih? Aku jujur nontonnya yang baru yang pertama. Oh iya sih. Kok kalian udah nonton Inside Out 2? Udah, oke. Udah. Kalau kalian yang nonton ini udah pernah nonton Inside Out 2, mungkin kenal dengan karakter baru namanya Anxiety. Yes. Yang warna orange. Iya, warna orange sama dia casting gitu. And I think itu the movie does a very great job at illustrating what anxiety is. Basically, anxiety itu a feeling of not knowing what's gonna happen next, and that makes you scared gitu. That's what anxiety is all about. Jadi kita tuh feeling anxious kalau misalnya kita tuh lagi ada exam besok. Kita belajar sebenarnya, cuman kayak am I gonna fail? What if pertanyaannya keluar yang aku nggak pelajarin? What if? All those what if questions are the source of anxiety. Dan itu normal sebenarnya. Everyone feels that way gitu kan. Nah, cuman there is a certain intensity aja. Jadi daily anxiety yang aku maksud tadi itu kayak gitu. Jadi kayak before a big performance, before this podcast misalnya, kayak mungkin Tina sebelum ini kayak ngerasa, aduh ntar aku ngomongnya belibet nggak ya? Bahkan aku sendiri ngerasa kayak, aduh ntar aku ngomongnya jelas nggak ya, kecepetan nggak ya gitu. Itu feelings of anxiety gitu. Cuman itu normal. Nah, cuman ada namanya anxiety disorder. Now that's when anxiety becomes a bit too intense sampai itu dikategorikan sebagai disorder. Dan biasanya ini feelings of fear, extreme worriness untuk hal-hal yang sebenarnya simple, cuman dia takut banget sampai dia nggak berani ngapa-ngapain. Dia nggak mau ngapa-ngapain lagi dan it's interfering with their daily lives. And that's when itu harus di concern gitu. That's when you need to seek psychological help. Jadi tadi pertanyaannya tuh how do you deal with anxiety atau what's your thoughts? What's your thoughts on anxiety in students? Okay, jadi sebenarnya it's normal if you feel that daily anxiety yang aku contohin ya. It's normal to feel anxious. Caranya ya paling kalau misalnya lagi itu ya hadapin aja gitu. What I do personally, what hadapin feelings of anxious itu karena aku suka journaling ya. Jadi I always carry a notebook with me. Dan biasanya aku suka gambar diagram gitu. Misalnya aku cemas nih, mau exam besok. Atau ya mau exam deh besok, kayak gampang ya. Kayak what if there's a question that I don't get gitu kan. Aku tulis, what if there's a question I don't get. Terus aku di bawahnya tulis lagi, what's the worst that can happen gitu, ngerti gak sih? Ya so what kalau misalnya ada question yang aku nggak tahu, yang aku nggak pelajarin gitu. So what? Jawabannya misalnya, so I cannot answer it. So what if you cannot answer it? So I'm gonna get a bad score. So what if you get a bad score gitu kan? Sampai akhirnya kayak it's not so bad gitu. Paling kalau dapat bad score kayak okay, mungkin di bawah kali ini di bawah ekspektasiku. Cuman kayak I can do better next time gitu. Jadi sebenarnya all those worriness, all those anxiety yang kita rasakan tuh sebenarnya they're not so bad after all after kita hadapin. Jadi just keep asking yourself sampai benar-benar buntu dan kayak yeah, it's not so bad. I'm not supposed to feel scared. It's fine gitu. Tapi if you feel that this is disturbing you sampai sehari-hari banget, sampai kamu nggak bisa functioning, that's when you need to seek psychological help and don't be scared to seek psychological help. I see. Berarti list out questions yang what if ini, terus kamu tanyain terus ke diri kamu sendiri, terus kenapa sampai bener-bener ya udahlah gitu. Jadi kayak ya udahlah, it's no big deal gitu. Oke, baiklah. Nice method ya. Semangat ya, Victor. Thanks. Oh ya, ini by the way pertanyaan terakhir ya. Okay. Question number 4. Okay. 4, kita cari. Oke, boleh tuh bacain. Hai Kak, aku mau tanya dong, apa yang Kakak lakukan untuk mengatasi ketika Kakak berada di titik terendah saat Kakak belajar? Ini pertanyaan dari Melina Winola Sektri. Oke, Sektri lagi ya, lagi ini ya, yang musim belajar mumet TO gitu. Semangat ya guys. Titik terendah belajar tuh aku assume mungkin nggak ada motivasi belajar kali ya, nggak ada motivasi belajar atau kehilangan semangat.
Biasanya aku tuh balikin lagi ke purpose sih, kayak nanya lagi ke diriku. Aku ngerasa kalau nanya diriku tuh kayak nolong banget ya, dan aku ngerasa kayaknya semua orang bisa ngerasa itu nolong kalau bertanya dengan diri kita. Reflection, self reflection sih. Misalnya aku nanya kalau lagi capek belajar, lagi nggak ada motivasi belajar, aku nanya kenapa aku harus belajar ya gitu. Jadi balik lagi ke purpose, ngapain sih aku belajar, kan males, ngapain aku belajar, ngapain aku harus belajar gitu. Aku balikin lagi, biasanya kalau aku udah nanya gitu aku bakal keinget, oh aku belajar karena aku pengen masuk UGM, oh aku belajar karena aku pengen masuk psikologi UGM, dan itu nggak mudah loh, aku harus ada step-stepnya, aku harus ngelakuin ini, dan in order to get ini, I need to study gitu. Dan biasanya itu muncul lagi sih semangatnya, kayak oh ya, jadi sometimes kita tuh too focus on what we're doing that we forgot our initial purpose of what we're doing gitu. Jadi kayak I think from time to time it's very important buat nanya lagi ke dirimu kayak what is your purpose sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang yeah, it's okay to forget, it's okay to lose motivation sometimes, tapi tanya lagi ke dirimu kayak why are you doing this in the first place? Why are you doing this podcast in the first place gitu? Because I want to make OSIS Anderson better gitu kan. Jadi kayak that higher purpose is gonna bring the motivation back in us gitu. Tapi don't forget to take breaks gitu. Jadi kayak yeah, a balance that we talked about before. Jadi find your purpose guys. Semangat dan jangan lupa untuk semangat. Oke. Berarti dengan pertanyaan terakhir nih kita udah jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Anderson nih. Dengan ditutupnya pertanyaan terakhir tadi, berarti berakhir sudah pertemuan kita di second episode of Anderson Talk pada hari ini. Dan sekali lagi Kak, terima kasih banyak karena udah mau bergabung dengan Thank you so much for inviting me. You're welcome. Nah, semoga apa yang telah Kana bisa sampaikan tadi bisa jadi insight dan pengetahuan baru buat teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Dan mungkin sebelum itu Kak, kita ada sedikit oleh-oleh. Wow, oh my gosh. Oh, that's so cute. Ini kalian desain sendiri? Yes, actually. Kalian desain? Oh my gosh, keren banget, bagus banget. It's so cool. Thank you so much, guys. Thank you so much. Jujur gak nyangka. Glad that you like it. Yeah. Terima kasih semuanya karena udah menyaksikan Anderson Talk pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye guys. Bye. Yeay. Teman-teman Anderson, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan episode kedua dari Anderson Talk Where the Brighter Future Starts. Nah, kali ini kami juga mengadakan kuis kecil-kecilan untuk kalian. Nah, jangan khawatir kalau kalian nonton sampai habis, pasti kalian bisa jawab pertanyaan kali ini. Nah, kali ini pertanyaannya adalah berapa banyak sih aku menyebutkan Anderson Talk di dalam episode kali ini? Kalau kalian tahu jawabannya, kalian bisa langsung isi Google Form yang dibagikan nanti ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Anderson Talk Where the Brighter Future Starts.